See these spurs on my boots, yeah, ran me up a sack. I don't need a damn Rari, I got real horses in the bank. Oh, these boys been talking tough until my brain to burn his bank. I need a Gucci brain to saddle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Taufik Rahman dari Prodi Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis dan teknologi informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Jadi proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu. Untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan, terdapat beberapa jenis proses bisnis, yaitu yang pertama ada proses utama. Ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis, di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Ya, selanjutnya ada proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar proses beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Selanjutnya, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Oke, baik, selanjutnya lanjut ke manfaat proses bisnis. Jadi adapun manfaat dari proses bisnis ini, yang pertama meningkatkan efisiensi bisnis, lebih fokus pada pelanggan, adaptasi teknologi baru, dan yang terakhir adalah manajemen waktu yang lebih baik. Oke, selanjutnya masuk ke manajemen proses bisnis atau business process management, dan disingkat BPM. Manajemen proses bisnis berfokus kepada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Oke, next masuk ke tuntunan bisnis dan respon organisasi. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi, misi, serta business plan yang sudah matang, tetapi tidak menjamin perusahaan menjadi sukses untuk mendapat laba. Rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya karena kesalahan mengartikan skenario bisnis dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Dalam prakteknya, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya. Sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik. Sehingga para pebisnis dan dunia usaha berlomba mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun, pemimpin harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah keputusan yang akan diambil dapat menguntungkan perusahaan atau justru sebaliknya merugikan untuk kedepannya. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global saat ini, tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan. Karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada di seluruh dunia. Oke, jadi ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Yang kedua, responsif. Yang ketiga, upgrade teknologi. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi pencapaian target. Oke, next. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategi bisnis dan IT, yaitu arahan yang jelas atau clear direction, komitmen, komunikasi, dan integrasi. Antara fungsi, arahan yang jelas merupakan pengembangan dari strategi yang jelas untuk seluruh organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengembangan strategi bisnis dan IT harus dilakukan secara bersama-sama.
banyak organisasi yang mengimplementasikan AI dalam pengembangan strategi bisnis dan IT ini. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini sangat berkembang dengan pesat. Perusahaan berskala kecil maupun besar saat ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi dalam setiap aktivitas. Penggunaan sistem informasi dapat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pesatnya teknologi informasi ini, persaingan antar unit dengan dagang maupun perusahaan dalam memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen semakin meningkat. Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju dan tingkat persaingan yang bertambah besar membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja lebih keras dalam mengelola perusahaannya. Dengan hal ini, maka dibutuhkan penyaluran informasi yang cepat dan akurat. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana pengolah data menjadi informasi yang dapat diolah dalam penyajiannya, menyebabkan pekerjaan dalam penyajian informasi untuk unit dagang maupun perusahaan banyak. Mengalami perubahan dan kemudahan, website pun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah proses bisnis yang berjalan. Oke, sekian saja materi yang saya dapat sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.